Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Hidayati, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2024, batch 2 LPTK UINSI Samarinda. Saya bertugas di SMA Negeri 6 Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL 1 dengan modul pembelajaran kelas 10 dengan tema Bank Syariah, model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini anak-anak soleh-solehah? Alhamdulillah semuanya sehat semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya ya, Revin. Silahkan Revin dipimpin berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alamin. Baik, sebelumnya apakah ada yang tidak hadir di antara teman-teman kalian? Coba tengok kanan kiri kalian. Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ramdan. Kenapa Ramdan? Ramdan sakit? Siapa lagi? Albar. Ya, kita doakan teman-teman kalian yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baik, sudah tidak ada lagi ya yang lain hadir semua ya? Oke, baik. Sudah semangat untuk belajar? Sudah siap? Sudah siap semuanya? Baik, sebelum kita mulai belajar ya, masuk ke materi ya. Ingat hari ini kita akan membahas materi apa? Bank Syariah ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, biar semuanya semangat, semuanya berdiri terlebih dahulu, kita ice breaking ya. Sudah siap semuanya? Oke. Ice breakingnya kita hari ini adalah tepuk fokus ya. Semuanya bisa ya? Bisa ya? Bisa. Tepuk 1, tepuk 2, Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Oke, terima kasih. Silahkan bisa duduk. Baik, sebelumnya ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin tentang apa? Tentang sebelum Bank Syariah, berarti tentang asuransi syariah ya. Masih ingat ya tentang asuransi syariah ya? Baik, selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang Bank Syariah ya. Bank Syariah ini masih sama seperti kemarin asuransi syariah, masuk ke dalam kategori fikih muamalah ya. Sebelum kita mulai belajar, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu untuk tujuan pembelajarannya. Jadi setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan yang pertama peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar bank syariah melalui diskusi dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi produk-produk bank syariah melalui analisis secara tepat. Jadi nanti setelah kalian mempelajari materi fikih muamalah bank syariah,
kalian harus memahami, selain memahami teori-teori ekonomi syariah, juga mampu menghubungkan konsep bank syariah dengan nilai-nilai Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya tahu teori saja, tetapi bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu mau tanya, sebelumnya kalian menurut yang kalian tahu ya, pemahaman kalian bank syariah itu apa sih bank syariah? Apa itu bank syariah? Sepengetahuan kalian? Boleh? Bank yang beroperasi sesuai Oleh kelasnya ya, bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah ya. Itu tadi bank syariah, bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian, mengapa sih dalam Islam itu riba diharamkan? Sebelum kita lanjut materi ya, Ibu sudah kirim link Google Drive ya untuk kalian melakukan asesmen awal sebelum masuk ke materi. Silahkan bisa dikerjakan terlebih dahulu ya. Akan menjelaskan materi tentang bank syariah melalui video pembelajaran. Semuanya simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang bank syariah, sebuah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Apa itu bank syariah? Bagaimana cara kerjanya? Yuk, kita pahami bersama. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu 1. Menjelaskan konsep bank syariah dengan tepat. 2. Menganalisis implementasi produk-produk bank syariah secara benar. Kita lanjutkan ke pengertian bank syariah. Suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Syariah, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dasar hukum dan tujuan bank syariah. 1. Dasar hukum. Fatwa DSN MUI tentang Bank Syariah nomor 118/DSN/2/2018 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. 2. Tujuan menunjang pelaksanaan Semua menyimak materi ya. dalam meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat yang dilakukan dengan prinsip menyeluruh, kafah, dan konsisten. Istiqomah. Prinsip bank syariah. 1. Menjalankan fungsi menghimpun dana masyarakat berdasarkan syariah Islam. 2. Terbebas dari unsur riba. 3. Terbebas dari unsur maisir, perjudian. 4. Terbebas dari unsur garam, penipuan. 5. Terbebas dari unsur haram. 6. Terbebas dari unsur zalim. Produk utama bank syariah meliputi 1. Tabungan syariah berdasarkan akad wadiah atau mudorobah. 2. Pembiayaan syariah seperti murabahah, ijaroh, sewa, atau musyarakah, kemitraan. 3. Deposito syariah, investasi hal. Di tayangan tadi dari video pembelajaran barusan, apakah di antara kalian ada yang mau bertanya? Silahkan. Repin mau bertanya, Repin? Silahkan, Repin. Bank syariah yang pertama berdiri di Indonesia adalah kapan? Oke, bank syariah yang pertama kali berdiri Muamalat Indonesia atau Bank BMI. Ada yang tahu BMI? Ada ya, masih ada sampai sekarang masih ada. BMI itu berdiri di tahun 1991 dan beroperasi di tahun 1992. Nah, kemudian kalian tahu sekarang yang Bank Syariah Indonesia, tahu ya? Nah, Bank Syariah Indonesia itu adalah perkumpulan dari bank-bank syariah yang ada di Indonesia, baik itu BNI Syariah, ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, gimana? Apakah bank syariah memang dikhususkan untuk umat muslim? Apa di luar muslim juga boleh? Oke, ada yang bisa menjawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? apa saja produk-produk bank syariah? Oke, terima kasih ya Melan. Ada yang mau menjawab?
Ada yang bisa menjawab produk-produk Bank Syariah apa saja? Ada? Fitri? Silahkan Fitri bisa menjawab. Pembiayaan dan prinsip bagi hasil atau Yang keras mudharabah. Fitri. Ya. 2. Pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal musyarakah. Prinsip jual beli barang untuk memperoleh keuntungan murabahah. Pembiayaan barang modal dengan sewa murni izaroh. Oke, itu tadi ya sebenarnya untuk produk-produk Bank Syariah itu banyak sekali ya. Akan tetapi yang akan kita fokus bahas pada kesempatan hari ini tadi ada musyarakah, akad kerjasama musyarakah ya. Ada akad bagi hasil mudoroba, ada juga akad jual beli murabahah, dan juga ada akad sewa atau ijaroh. Paham ya sudah untuk produk-produknya. Baik, sekarang kita lanjut ke LKPD ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu ya. Sebelumnya kelompok kalian sudah dibagi ya. Semuanya ada berapa kelompok? 5 kelompok ya, sudah dibagi kemarin menggunakan spin ya. Sekarang silahkan kalian bisa mengerjakan LKPD bersama teman-teman sekelompok kalian ya, untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan tentang produk-produk Bank Syariah tadi ya. Kemarin sudah diundi ya kelompok. Silahkan kalian kerjakan LKPD-nya, semuanya bekerja ya, semuanya diskusi, semuanya bekerja ya untuk mengerjakan LKPD-nya masing-masing. Semuanya harus mengerjakan LKPD-nya ya, tidak ada yang tidak bekerja, semuanya bekerja ya. Sambil kalian mengerjakan ya, kalian mendiskusikannya dengan kelompok masing-masing. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, kalian bisa menggunakan berbagai sumber ya. Ada bisa dengan menggunakan artikel jurnal ilmiah. Kalian bisa mengaksesnya di Google Scholar. Nanti banyak sekali di situ ya, kalian cari jurnal yang sesuai dengan permasalahan kalian ya. Kemudian kalian juga bisa kalau kalian gaya belajarnya kemarin visual ya, auditori ya. Kalau yang auditori bisa menggunakan YouTube, kalian nyari di YouTube untuk menyelesaikan permasalahan ya. Kalian bisa nyari di artikel jurnal ataupun juga di YouTube bisa ya. Semuanya sudah paham ya? Untuk sekolah tahu? Ya, YouTube sudah terbiasa ya kalian mengakses YouTube ya. Nah, silakan semuanya kerjakan. Semuanya kerjakan ya. Semuanya masing-masing diskusikan sesuai dengan tugasnya masing-masing ya. Semuanya bekerja, tidak ada yang tidak bekerja. Bisa cari di YouTube ya, kalau kalian itu belajarnya auditori ya bisa cari di YouTube. Nanti jangan lupa untuk sumbernya dicatat ya, di situ disampaikan ya. Masing-masing nanti jangan lupa kalian bikin PPT ya. Bisa menggunakan aplikasi apa yang biasa digunakan? Semuanya bisa menggunakan Canva? Bisa. Atau juga bisa manual dengan menggunakan PowerPoint ya. Nah, nanti hasil Canva yang sudah kalian buat, hasil PPT-nya itu seperti biasa dikirimkan ke link Google Drive yang sudah Ibu share di
ya, dalilnya, dasar hukumnya, peraturan undang-undangnya, kalau ada ya, atau MUI-nya kalian sebutkan di sini ya. Ada elemen ini enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan saya Muhammad Ega Jaya. Saya Akmal. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis jurnal implementasi pembiayaan mudharabah pada bank syariah untuk merealisasikan tujuan ekonomi Islam. Jadi di sini kami akan membahas tentang akad murabahah. Mudharabah ya. Pengertian akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal atau disebut juga syahibul ma'al dan pengelola usaha atau mudarrib. Dalam akad ini pemilik modal menyediakan dana, sementara pengelola usaha bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis. Keuntungan yang diperoleh dari usaha ini dibagi sesuai rasio yang disepakati sebelumnya. Sementara kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian terjadi karena kelalaian atau pelanggaran oleh pengelola usaha. Itu adalah pengertian dari akad mudharabah. Lanjut. Untuk dasar hukum akan dilanjut. Untuk dasar hukum yang kedua akan dibacakan oleh saudari ini. Dasar hukum dalam hadis Rasulullah SAW, terdapat riwayat yang menunjukkan ketugas Rasulullah SAW terhadap apa yang berhasil dalam bisnis yang adil. Dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang perbankan syariah. Menurut Fatwa DSTKI, fatwa yang mengatur implementasi pembiayaan mudharabah sesuai dengan prinsip syariah. Implementasi di bank syariah. Satu, produk mudharabah digunakan dalam pembiayaan. Kemudian untuk kesimpulannya adalah pembiayaan mudharabah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah karena mengedepankan kerjasama, keadilan, dan penghindaran riba. Namun implementasinya di bank syariah masih menghadapi berbagai tantangan seperti moral hazard, kurangnya transparansi, dan biaya operasional yang tinggi. Kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Silahkan. Silahkan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya pada dalil yang tadi di dasar hukum pada surat Quran surat Al-Baqarah ayat 278, apa makna dari ayat tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 2. Jadi makna Quran surat Al-Baqarah ayat 278 ini, kita sebagai orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah, janganlah kita melakukan hal-hal yang melanggar syariat Islam. Contohnya dalam melakukan riba. Dan dalam arti Quran surat ini, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi kita harus meninggalkan syariat meninggalkan riba ya. Meninggalkan riba. Oke, sudah cukup? Cukup. Ada yang ingin bertanya lagi? Boleh. Silahkan Venusa. Izin bertanya, bagaimana mekanisme kerja dari mudharabah?
Ya, silakan langsung dijawab kelompok 1. Untuk mekanisme kerja dari akad mudharabah ada beberapa tahapan. Yang pertama ada kesepakatan awal. Jadi si pemilik modal ini menyepakati syarat dan ketentuan kerjasamanya. Hal ini mencakup jumlah modal yang diberikan, pembiayaan keuntungan, serta hak dan kewajiban masing-masing dari si pemberi modal atau si penerima. Kemudian untuk tahapan yang kedua, pemilik modal ini menyediakan seluruh modal yang diperlukan untuk menjalankan usaha tersebut. Dan untuk yang ketiga, si pengelola usaha yang dimilikinya. Si pengelola usaha juga bertanggung jawab untuk terjalannya usaha secara lancar, mulai dari perencanaan, operasional, hingga pengelolaan sumber daya. Kemudian keuntungan yang diperoleh dari usaha ini dibagi kedua belah pihak. Contohnya 60% untuk pemodal usaha dan 40% untuk pengelola usaha. Nah, jika mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh si pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran. Mungkin itu saja. Cukup. Oke, terima kasih. Kasih aplaus semuanya untuk kelompok 1. Ya, silakan. Kalau semuanya sudah paham, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Siapa? Ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini? Silakan. Siapa yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini? Revin, silahkan Revin. Kesimpulannya, Bank Syariah adalah wadah bagi umat manusia untuk saling tolong-menolong mengembangkan usaha sesuai dengan prinsip syariah Islam. Adanya Bank Syariah untuk menjauhi manusia dari perbuatan yang dilarang seperti riba, penipuan, perjudian, suap, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang lainnya. Oke ya, tadi kesimpulannya ya. Jadi kalian sudah tadi paham ya tentang Bank Syariah ya. Ya, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip Islam. Nah, adanya Bank Syariah ini menjadi solusi bagi kita umat Islam ya. Kita sebagai umat Islam harus bisa menghindari yang namanya riba ya. Nah, ini Bank Syariah menawarkan solusi ya, berbagai solusi ya. Kita bisa dengan akad kerjasama, bisa dengan akad jual beli ya, bisa juga dengan akad sewa dan jasa lainnya ya. Sehingga kita sebagai umat Islam terhindar dari perbuatan riba yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah semua materi sudah selesai ya. Sekarang silahkan kalian kerjakan lingkuisis ya, kerjakan asesmen sumatif di lingkuisis yang sudah Ibu share ke kalian ya. Gimana? Sudah semuanya ya? Itu tadi ada beberapa nilainya yang masih di bawah
KKTP ya. Jadi silahkan yang merasa nilainya masih di bawah, kalian bisa melakukan remedi ya. Tugas remedinya sudah Ibu share di grup ya. Kalian pelajari lagi materi-materinya dan juga kerjakan latihan-latihan soalnya ya. Yang tadi remedi ya. Kemudian yang sudah mencapai KKTP, kalian bisa melakukan pengayaan ya. Kalian mempelajari lebih dalam lagi tentang materi-materi Bank Syariah yang sudah Ibu share di grup ya. Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, sekarang yang terakhir kita melakukan refleksi pembelajaran. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan nggak dengan kita menggunakan tadi model pembelajaran problem based learning? Menyenangkan tidak? Nah, apakah kalian sudah paham tentang materi Bank Syariah? Sudah cukup paham ya? Oke, selanjutnya apa yang kamu pahami tentang produk-produk Bank Syariah? Apa saja tadi? Ada apa saja? Ada mudharabah, musyarakah, ijaroh ya, ada juga murabahah. Yang terakhir ya, untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa kalian siapkan untuk mempelajari materi tentang koperasi syariah ya. Jangan lupa kalian pelajari di rumah ya materi tentang koperasi syariah ya. Untuk minggu depan nanti kita akan belajar lebih menarik lagi dengan menggunakan proyek bersama-sama ya. Baik, itu saja semua sudah Ibu sampaikan ya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dunia akhirat ya. Kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pertemuan ini dengan berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.